Yo, harus balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini sesuai janji saya ya, di video Bitcoin yang terakhir saya update tadi siang ya, dengan komentar kalian ataupun request kalian altcoin. Nah, tadi ada yang komen juga atau request Polkadot. Polkadot saya sudah upload ya bro, Polkadot dan Sandbox ini sudah saya upload kemarin. Jadi mungkin buat yang mau lihat outlook ataupun beberapa area support, mungkin buat teman-teman yang mau melakukan akumulasi dan lain sebagainya dengan pertimbangan kalian bisa cek juga di video Sandbox dan Polkadot gitu ya. Jadi memang saya juga sebutkan juga atau mention juga untuk beberapa area support yang bisa diperhatikan, mungkin buat teman-teman yang sudah yakin dan lain sebagainya bisa melakukan akumulasi sesuai dengan trade plan kalian masing-masing. Di sesuai yang di komen di video Bitcoin saya akhir di Bitcoin, itu paling banyak saya lihat itu XRP sama Chainlink teman-teman ya. Jadi hari ini akan saya bahas XRP dan Chainlink. XRP sendiri sekarang ini kan di ranking 7 dan Chainlink sendiri sekarang di ranking 23 ya. Ini menjadi beberapa koin yang menurut saya juga oke ya dari segi fundamental, dan saya pribadi juga melakukan investasi juga gitu ya di Chainlink dan juga XRP, terutama di XRP gitu ya. Saya cukup bisa dibilang cukup yakin gitu ya dengan XRP ini, walaupun memang bisa dibilang koin dengan sejuta drama gitu ya. Koin dengan sejuta drama yang digadang-gadang bakal $5, $10. Kemarin itu nggak nyampe $3 aja udah endorser lagi gitu. Cuman memang untuk kedepannya, mungkin untuk tahun depan atau beberapa tahun ke depan, punya chance ataupun harapan yang cukup besar untuk si XRP ini bisa naik juga lah harganya gitu ya. Jadi memang si XRP ini kalau dilihat ya, persidangannya itu kan diundur lagi ya, dan info terakhirnya kan tahun depan gitu ya baru akan diselesaikan sidangnya ya, hopefully gitu ya tahun 2023. Kalau memang dari segi makroekonominya membaik, kemudian The Fed juga udah nggak menaikkan suku bunga atau bahkan sudah mulai melakukan injek dana lagi ke market ya, dan ditambah juga sidangnya XRP selesai, plus kalau memang dia menang sidang melawan SEC, itu bisa menjadi momen yang pas banget gitu lah ya untuk XRP itu akhirnya bisa lepas kandang gitu lah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Cuman memang saya sekali lagi disclaimer ya, bukan bikin kalian FOMO dan lain sebagainya ya. Namanya juga sebuah koin bisa dibilang menjadi salah satu koin yang saya investasikan. Tentunya saya pribadi juga nggak pernah all in di XRP ya, jadi itu disclaimernya ya. Walaupun saya yakin, walaupun punya harapan ini dan itu ya, pertimbangannya saya tidak pernah all in di koin manapun. Tetap selalu ada yang namanya resiko dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu sebenarnya bagaimana ke depannya gitu kan, apakah bakalan turun dalam dulu baru nanti naik atau bagaimana, kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Jadi memang selalu prepare for the worst. Saya nggak pernah all in di XRP. Kalaupun memang dia lanjut turun dan lain sebagainya ya, saya akan melakukan akumulasi atau cicil beli lagi gitu dengan semampu saya di porsinya XRP. Karena memang saya kan bagi-bagi juga porsinya, nggak cuma XRP, seperti di BNB, kemudian di Chainlink dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ini secara daily time frame dulu saya bahas ya. Jadi secara daily time frame-nya pun ya, dia sudah breakdown dari box warna hijau ini. Ya, ini merupakan area support dan resisten yang penting. Sebelumnya kita bisa lihat ini menjadi resisten and then support, menahan laju penurunan si XRP beberapa waktu, dan terbentuk juga resisten di sini ya, resisten yang istilahnya menahan laju penguatannya si XRP. Yang sayangnya si XRP ini gagal maintain bertahan di area support di box warna hijau ini di sekitaran 0,52 sampai $0,6 lah. Di situ dia malah endorser jeblos ke bawah gitu ya, breakdown ke bawah. And then posisinya sekarang ini lagi testing ya di box warna, mungkin akan saya ganti biar lebih enak ya, di box warna putih ya. Di sini ini di sekitar range area 0,29 sampai $0,32 lah, sekitar area situ yang sekarang ini lagi di testing sama si XRP. Karena memang kita bisa lihat juga pergerakan sebelumnya ini menjadi support, resisten gitu ya dari pergerakan si XRP sebelumnya. Jadi memang ini menjadi next target support yang cukup penting untuk si XRP. Kalau misalkan dari area sini dia bablas jebol lagi, mungkin next target yang kita bisa perhatikan adalah kisaran 0,2 sampai $0,23. Jadi semoga hal itu nggak terjadi. Di kisaran area sini aja dia mampu bertahan untuk dia bisa melanjutkan penguatannya. Kurang lebih seperti itu ya area-areanya yang benar-benar perlu diperhatikan ya. Secara garis besar ini daily time frame. So, kalau misalkan saya ini masih ada coretan sebelumnya yang menggunakan bantuan kakek Fibo ya. Dari swing high-nya dia yang terakhir ke swing low-nya dia di sini ya nih. Ini saya tarik di sini.
Ini dari swing high ke swing low-nya, maka kita mendapati beberapa golden ratio seperti biasa, dan precisely di retracement 0,3 dan 0,5-nya ini berada di antara box warna hijau yang saya tandain. Itu di sekitaran 0,53 sampai 0,6 dolar lah, sekitar area situ ya, yang menjadi area krusial, atau bisa dibilang kalau misalkan dia benar-benar melanjutkan penguatannya lumayan, di sini adalah tantangan cukup besar untuk si XRP. Kita bisa bilang juga menjadi area resisten yang cukup kuat ya untuk si XRP secara daily time frame. Jadi palingan itu dulu yang benar-benar perlu diperhatikan secara daily time frame. Plus juga bisa dipergunakan area trendline, garis trendline resisten untuk pergerakan si XRP. Nah, karena memang kita bisa lihat sebelumnya ini menahan laju penguatannya si XRP beberapa kali. Jadi kalau misalkan let's say dari sini dia perlahan naik gitu ya, perlahan naik yang ngetes ke area golden ratio box warna hijau yang tadi saya mention, plus tambahan di situ adanya trendline resisten yang benar-benar berfungsi sangat kuat. Jadi memang ini adanya confluence of resistance yang sangat-sangat kuat di sekitaran 0,53 sampai 0,6 dolar untuk si XRP. Sampai kalau memang dia benar-benar mampu true breakout dari sini, retest kemudian kuat untuk melanjutkan penguatan, yang next target itu di retracement 1,6 dan di 2. Kalau misalkan saya tandain di kisaran situ pun, ini precisely menjadi area resisten yang kuat nih. Ini akan coba saya tandain. Nah, di sini ya, ini di swing high-nya dia, dan di bagian bawahnya juga di sini adanya tekanan seller yang signifikan. Tuh. Ya, kita bisa lihat itu di sekitaran 1,32 dolar, sama di next itu di kisaran 1,57 1,75 dolar. Jadi ini menjadi area resisten yang benar-benar kuat. Ini benar-benar pas banget ya dengan Fibonacci. Ya, di sini kita bisa lihat ini strong juga, dan di sini juga strong. Kalau memang ini disclaimer, kalau memang nantinya kita lihat ya, untuk si XRP pertama PR-nya dia harus mampu rebound dulu, bertahan di area support ini. Setelah rebound dia testing nih di area resisten yang kuat. Kalau dia mampu break, kemudian dia mampu stay di atas itu ya, istilahnya udah breakout, kemudian retestnya normal ataupun strong ya, kuat bertahan untuk melanjutkan penguatannya. Ini menjadi dua area target yang krusial ya, menjadi next target yang kuat ya, resistennya untuk si XRP. Palingan itu dulu aja yang benar-benar perlu diperhatikan secara daily time frame-nya ya. Tapi kalau misalkan let's say dia dari sini nggak mampu breakout ya, di sini ya, dia nggak mampu breakout kemudian dia breakdown lagi ya, potensi ngetes lagi di box warna putih ini lagi sekitaran 0,28 sampai 0,32 dolaran ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk si XRP. Kemudian kalau misalkan kita berbicara untuk the worst case scenario-nya ya, kembali ke box warna orange atau kuning bawah ini sekitaran 0,23 dolar, sekitar area situ yang menjadi area next target pemberhentian yang krusial untuk si XRP itu ya. Palingan itu aja dulu untuk secara daily time frame-nya. Next ini untuk secara hourly time frame. Jadi kalau misalkan saya coba lihat ya teman-teman, menggunakan garis trendline aja dari sini ya, ini resisten, ini ketemu resisten, saya tarik seperti ini ya, ini garis merah ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi memang ini trendline yang harus dipatahkan sama si XRP secara jangka pendeknya ya, karena kita bisa lihat sebelumnya kena reject lumayan, dan sekarang ini dia sudah dekat sekali ya. Jadi palingan itu dulu yang benar-benar perlu diperhatikan. Dan untuk bagian bawahnya ini kalau misalkan saya hubungkan ya, untuk di bagian lowest price-nya, kemudian di sini saya tarik ya, saya hubungkan ke sini, jadi precisely-nya ketemu juga ya teman-teman di sini. Ketika memang dari sini dia rebound kemudian pullback ya, di sini mengalami pemantulan yang signifikan. Jadi memang untuk trendline support yang bagian bawah kita bisa lihat di sini ada pemantulan 1 ya, di sini 2, di sini 3, 4 dan ke 5 kali, sampai 5 kali mampu rebound dari trendline support ini. Untuk bagian atasnya resistennya kita bisa lihat di 1 dan 2 kali, udah 2 kali ke retest dan kena reject lumayan gitu ya. Jadi memang ini menjadi area krusial. Plus ya, ditambah juga sekarang ini kan dia lagi ngetes di area swing high terakhirnya dia nih. Pada 10 September sampai 13 September sempat sideways lama, di situ akhirnya breakdown. Jadi memang palingan kita bisa perhatikan terlebih dahulu range price area kisaran sini untuk si XRP jangka pendeknya. Jadi kalau misalkan let's say dari area sini dia mampu break ya, breakout, kemudian dia perlu retest lagi ya, make sure dia kuat untuk bisa melanjutkan penguatannya kembali. Nah pertanyaannya, kalau memang dia mampu melanjutkan penguatannya sampai kisaran berapa sih, kan kurang lebih seperti itu. Maka ini secara hourly time frame akan saya bantu gunakan ya Fibonacci seperti biasa dari swing high ke swing low-nya dia. Maka di sini beberapa
golden ratio dapat. Nah, ini precisely ya di retracement 0,5 pas banget dengan box putih yang tadi saya tandain. Plus juga di situ trendline resistance-nya. Jadi memang ini adanya confluence of resistance yang cukup kuat ya di sekitaran 0,36 dolar, sekitar range area situ. Ya, kalau misalkan next target lagi kita bisa lihat ya di highest-nya dia. Ini akan coba saya tarik ke samping juga. Nah, di kisaran area sini dulu teman-teman. Kita bisa lihat ya, sebelumnya tekanan atau pressure seller masuk signifikan dari kisaran sini, membawa harganya turun ke bawah ya. Sama di area awal dia terbentuk channel ini. Jadi ini di sekitar 0,41 sampai 0,42 dolar lah. Itu menjadi area krusial untuk si XRP. Nah, kalau dari area situ dia mampu break nih, let's say dia mampu break dari area situ menjadi next target lagi, kita bisa lihat di pergerakan sebelumnya. Ini saya ada tandain dengan box warna merah ya di kisaran sini. Ya, saya extend sedikit dan tandain dengan box warna hijau aja. Ya. Nah, ini ketemu ya, teman-teman. Ini menjadi area pullback-nya dia ketika dia drop ya, kemudian dia pullback ke kisaran sini, kemudian dia perlahan melanjutkan penurunannya. Jadi memang di sini next target resistance ditambah juga dari Fibonacci 1,2 retracement ya sama 1,6. Ini di sekitaran 0,43 sampai 0,47 dolar untuk si XRP. Jadi ini untuk short termnya ya. Kalau memang kita bisa lihat dia mampu breakout retest untuk melanjutkan penguatan, ini beberapa area target resistance yang benar-benar perlu diperhatikan untuk secara jangka pendek. Ya, kemudian untuk supportnya balik lagi area ataupun kisaran sini ya di lowestnya dia yang benar-benar perlu diperhatikan. Nah, di kisaran sini. Ya, di kisaran sini saya akan tandain dengan box warna biru aja ya di sekitar range 0,31 sampai 0,325 dolar. Sekitar area situ menjadi area support yang krusial untuk si XRP secara time frame hourly dan juga beberapa resisten yang tadi sudah saya mention ke teman-teman sekalian. Oke. Next ini untuk Chainlink. Ya, untuk Chainlink ini sendiri sebenarnya dia udah breakdown ya. Dia udah breakdown dari area zona support yang cukup krusial nih. Nah, di kisaran sini nih. Kalau misalkan saya tandain ya di sini. Ini sebelumnya menjadi area kena reject ini resistance and then support juga yang cukup penting. Ya, pada tahun Juli 2020, kemudian September 2020 dan di Desember 2020. Akhirnya dia akan rally, akhirnya sekarang ini terbreakdown malah ya. Kalau misalkan saya extend ke samping aja sedikit, nah tuh ya, sebenarnya dia udah breakdown. Nah, dan yang menariknya di sini adalah dia ini ketahan nggak di area highest-nya dia di sini. Ini kan kalau misalkan kita lihat highest-nya kan kisaran 4,6 dolar ya. Ini pada tahun 2019 ya, dan di Februari 2020 dia nggak ketahan di sini, melainkan dia ketahannya itu sedikit lebih atas di kisaran sini nih. Ini akan coba saya tandain teman-teman. Nah, di sini ya, ini akan coba saya ubah menjadi garis warna kuning. Nah, dia precisely ketahan di sini. Di sini memang sempat adanya tahanan sedikit nih. Ya, sebentar akan saya perbesar nih secara daily time frame. Kita bisa perhatikan sama-sama ketika dia going up ya. Kemudian dia retest di sini ya, dan dia melanjutkan penguatannya lumayan signifikan. Jadi memang di sini adanya istilahnya orang atau buyer yang lumayan kuat ya, yang lumayan strong lah untuk membawa link ini naik lebih tinggi lagi ya. Jadi memang dia precisely ketahan di kisaran 5,6 dolar ya untuk kondisi saat ini. Sebentar akan saya extend nanti ya, tuh ya di garis kuning ini precisely ketahan di kisaran 5,65 5,67 dolar, sekitar area situ. Nah, sekarang PR-nya si Chainlink ini sendiri ya, dia harus men-challenge di highs-nya dia. Terakhir nih akan coba saya tandain nah di sini. Nah, di box warna biru ini di sekitaran 9,1 sampai 9,6 dolar. Jadi palingan itu dulu obstacle yang benar-benar perlu diperhatikan untuk si Chainlink ya jangka pendeknya. Ya, kisaran area sini. So, kalau misalkan ini akan saya hapus dulu, ini juga saya hilangin dulu aja biar lebih clear ya. Dan menggunakan Fibonacci dari swing high-nya dia yang terakhir di sini ke swing low-nya dia, maka kita mendapati beberapa golden ratio seperti biasa. Ya, dan di sini adanya retracement 0,5 sampai 0,6 itu di sekitaran 11,77 sampai 13,3 dolar yang possible menjadi next target dari si Chainlink jikalau saja area box warna biru ini ya, biru ini mampu di break. Ya, jadi PR-nya untuk si Chainlink ini harus mampu di break dulu ya. Baru next target di retracement 0,5 sampai 0,6.
Dan kalau misalkan saya tambahin juga ke samping, nah di sini sebelumnya juga menjadi area resisten. Kita bisa lihat di sini tekanan seller signifikan masuk di sini. Ya, kemudian juga kita bisa lihat menjadi support dari pergerakan sebelumnya. Itu di sekitaran 11,77 sampai 13,3 dolar. Untuk si Chainlink menjadi next target resisten yang kuat. Ya, kalau misalkan kita menggunakan Fibonacci retracement dari swing high-nya dia ke swing low-nya dia yang terakhir gitu. Jadi kurang lebih seperti itu beberapa area krusial resisten untuk si Chainlink gitu. Ini secara daily time frame. Dan untuk supportnya tentunya tetap diperhatikan untuk di bagian lowestnya dia kurang lebih di kisaran area sini lah ya, saya tandain nih. Nah di kisaran 5,3 sampai 5,9 dolar, sekitar area situ yang perlu diperhatikan untuk supportnya terdekat ya. Kemudian beberapa area resistennya dia sudah saya infokan gitu ya untuk si Chainlink secara daily time frame. Dan sekarang juga dia udah mampu break ya dari RSI level 50-nya. Jadi hopefully dia mampu dulu untuk ngejar ataupun testing dulu nih ke box warna birunya. Nanti baru kita lihat dari situ apakah tekanan seller sama datangnya seperti sebelum-sebelumnya, atau malah kali ini dia mampu bablas untuk ngejar next target resistance. Jadi palingan itu dulu ya teman-teman yang bisa diperhatikan. Next ini untuk secara hourly time frame. Ya, jadi kalau misalkan kita berbicara untuk hourly time frame, saya kembali lagi ya untuk menggunakan Fibonacci dari swing high-nya dia yang terakhir nih di sini ke swing low-nya dia. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat menggunakan time frame 1 jamnya pun dia udah mampu break nih dari 3 golden ratio ya, retracement 0,3 sampai 0,6-nya. Dan kalau misalkan kita lihat sekilas di sini juga terbentuk yang namanya double bottom nih. Bottom ke-1 dan bottom kedua. Jadi kurang lebih seperti ini nih gambarannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, double bottom. Menjadi pattern yang bullish gitu ya. Dan posisi sekarang di sini dia udah nge-spike ya, dan retest lagi di area strong resistance-nya di box warna hijau yang saya tandai ini. Kita bisa lihat sebelumnya tekanan seller itu datang juga dari kisaran situ nih. Kita bisa lihat kena reject ya. Kemudian di sini kena rejection lagi gitu ya. Dan sekarang dia kena reject lagi ya untuk si Chainlink secara jangka pendeknya. So, untuk si Chainlink ya, kalau memang ini yang terjadi ya, maka kita bisa menggunakan juga untuk Fibo ya dari swing low ke swing high-nya dia yang terakhir untuk beberapa area potensi target koreksi normalnya dia di sini ya, di kisaran 3 golden ratio ini. Nah, di sini ya. Di kisaran 7,4, 7,54 dan di 7,67 dolar menjadi area target koreksi yang bisa dibilang wajar untuk si Chainlink ya. Jadi let's say kalau misalkan dia koreksi dulu ke kisaran sini, kemudian kalau di kisaran sini mendapatkan reaksi dari buyer yang lumayan signifikan yang membuat harga si Chainlink ini mampu nge-spike lagi atau at least testing lagi ya di area resistennya di box warna biru ini, yang menjadi istilahnya obstacle terdekat yang cukup kuat untuk si Chainlink bisa testing gitu. Kalau misalkan dari area sini mampu dibablas lagi, pertanyaannya kisaran berapa lagi sih bro gitu ya menjadi next targetnya. Oke, jadi mungkin akan saya lihat lagi ya, geser lagi. Nah di sini kita bisa lihat ya beberapa area yang berpeluang di visit lah sama si Chainlink. Ini akan saya coba tandain juga di sini menjadi next target yang strong. Itu di sekitaran 9,1 sampai 9,5 dolar gitu. Yang menjadi next target resisten dari si Chainlink untuk bisa dibilang jangka pendek sampai jangka menengah lah untuk si Chainlink. Tapi tentunya perlu sekali diperhatikan ya untuk area koreksi wajarnya dia. Kalau misalkan dari sini adanya reaksi dari buyer, kemudian harganya melonjak naik gitu ya, perlahan naik lagi, ini next target yang perlu diperhatikan di box biru ini 8 dolar sampai 8,3 dolar ya. Kalau dari area situ mampu di break ya menjadi next target itu next kisaran yang tadi sudah saya sampaikan di box warna abu-abu ini ya, 9,1 sampai 9,5 dolar untuk si Chainlink. Nah, kemudian yang nanyain kalau misalkan worst case skenario-nya dari area sini malah jebol bablas gitu ya. Next target penurunannya di kisaran berapa? Pasti di lowest area terakhirnya dia dulu nih. Di sini. Di sekitaran ini yaitu di 7 dolar sampai 7,1 dolar. Next lagi di retracement 1,2 dan 1,6 itu di sekitaran 6,7 dan di 6,36 dolar. Yang sebelumnya kita bisa lihat juga di sini adanya reaksi ya, di sini pemantulan dari si Chainlink nih untuk retracement 1,6 dan di retracement 1,2.
Nah, ya, kurang lebih seperti itu untuk beberapa area support yang benar-benar perlu diperhatikan, area koreksi wajarnya, dan juga beberapa area target resisten yang bisa diperhatikan untuk si Chainlink. Ya, jadi palingan itu aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Maaf videonya jadi lama nih ya, 20 menit gitu karena memang ngebahas dua koin XRP dan Chainlink. Dan sampai jumpa untuk next video, salam profit.